Cina makin meresahkan, sering manipulasi cuaca di wilayah yang luas. Negara tetangga sudah ketar-ketir karena hal ini. Sering jadi pertanyaan, jika polusi di kota-kota besar sudah cukup parah, bagaimana mereka selalu terlihat terang? Hal ini rupanya bukan kebetulan. Cina adalah salah satu negara yang bisa mengubah cuacanya. Pihak berwenang Cina telah menggunakan program manipulasi iklim selama bertahun-tahun. Pada Desember 2020 telah mengumumkan langkah lebih jauh, yaitu memperluas kapasitas operasional manipulasi cuaca di seluruh negeri. Pihak berwenang mengatakan program hujan atau salju buatan akan mencakup 5,5 juta kilometer persegi pada 2025, yang merupakan hampir 60% dari wilayah Cina. Namun, inisiatif tersebut telah menimbulkan kekhawatiran para negara-negara tetangga, seperti India, di tengah ketidakpastian tentang dampak teknologi ini dan ketegangan regional yang sudah ada sebelumnya. Bagaimana Cina memanipulasi cuaca? Cina menggunakan metode yang disebut penyemaian awan atau cold shedding, yang sudah dikenal di seluruh dunia. Metode ini menggunakan zat pendispersi, seperti perak iodida, yang disemaikan ke awan untuk menghasilkan presipitasi atau proses pengendapan, sehingga menghasilkan hujan maupun salju. Banyak negara menggunakan teknologi ini. Cina sudah lama menggunakannya. India juga sudah menggunakannya, kata Dhanasri Jayaram, pakar iklim dari Manipal Academy of Higher Education di Karnataka, India, kepada BBC. Metode ini juga digunakan di Sub-Sahara Afrika dan Timur Laut Benua, di mana terjadi kekeringan yang sangat bermasalah, atau juga Australia, misalnya, Imbu Jayaram. Namun Jayaram mengatakan bahwa di tempat lain manipulasi iklim ini memiliki cakupan yang jauh lebih kecil daripada apa yang direncanakan oleh Beijing. Penyemaian awan memiliki sejarah yang panjang, dimulai pada tahun 1940-an, terutama di Amerika Serikat atau AS, tetapi masih ada keraguan besar tentang hasilnya. Pada dasarnya ini tentang mencoba mencegah badai hujan es merusak tanaman. Jadi Anda mencoba menghilangkan hujan dari awan sebelum terlalu berbahaya, tutur More. Namun ilmuwan tersebut mengatakan bahwa penyemaian awan hanya bekerja secara efektif di Cina selama 1 atau 2 bulan setahun. Pada Februari 2020, majalah New Scientist menerbitkan sebuah artikel tentang studi di AS di mana para peneliti menyebarkan awan orografik, awan yang terbentuk ketika udara dipaksa naik ke atas pegunungan. Para peneliti menemukan bahwa penyemaian awan dapat meningkatkan curah hujan, tetapi hanya kurang dari 10%. Para peneliti menemukan bahwa penyemaian awan dapat meningkatkan curah hujan, tetapi hanya kurang dari 10%. Menjadikan sesuatu yang mustahil bisa menjadi nyata. Tampaknya hal semacam itu sudah biasa bagi Cina. Bagaimana tidak, Cina dianggap memiliki pengembangan teknologi yang berbeda di luar nalar manusia. Mulai dari proyek menghidupkan orang mati, mengubah genetik kera, rumor menciptakan manusia super, hingga menciptakan matahari buatan. Bahkan yang terbaru, Cina memiliki kemampuan untuk mengendalikan cuaca atau mengatur iklim di negaranya. Menurut 24hours.com.vn, pada Jumat 18 Desember 2020 bulan lalu, 16 roket hujan buatan diluncurkan ke langit dari belakang truk pick-up, sekitar 482 km selat Beijing. Badan Meteorologi Distrik Juye meluncurkan roket sebagai tanggapan atas kekeringan dan hasilnya berhasil. Dalam 24 jam terjadi hujan di Distrik Juye, mencatat 50 mm curah hujan. Dalam 24 jam terjadi hujan di Distrik Juye mencatat 50 mm curah hujan dan membantu mengurangi kekeringan dan resiko kebakaran hutan serta meningkatkan kualitas udara. Mungkin terdengar seperti cerita fiksi, tetapi selama beberapa dekade, Cina ternyata memang memiliki teknologi pengendali cuaca. Tujuan awalnya sederhana, Cina ingin menciptakan lebih banyak hujan di tempat gersang, membatasi hujan es di ladang yang merusak, dan mempertahankan hari-hari cerah untuk acara nasional. Tapi tujuan sederhana itu sedang berubah pada awal bulan ini. Cina mengumumkan sebuah rencana untuk memperluas cakupan panggilan untuk angin hingga 60% dari luas negara itu pada tahun 2025, setara dengan 5,5 juta kilometer kubik.